bala dan bencana, ya, sehingga bisa terus bersemangat dan berkarya mengikuti diklat ini sambil menunaikan tugas-tugas Bapak Ibu di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi malam sudah saya download semua LK dari Bapak Ibu, lembar kegiatan 1 maupun lembar kegiatan 2. Mungkin setelah ini akan saya beri nilai begitu. Hanya saja pesan dari saya bahwa kegiatan ini 70% nilai itu diambil dari aktivitas. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu mohon untuk LK-nya itu jangan sampai ada yang direvisi nantinya. Maksud saya, ada beberapa yang di kelas A tadi juga banyak yang mengupload LK itu masih banyak jawaban yang kosong. Nah, artinya nanti Bapak Ibu kalau banyak yang kosong akan saya kembalikan atau saya minta untuk bisa direvisi agar bisa dilengkapi. Waktunya kapan waktunya? Mungkin paling lambat semua LK itu harus sudah full sebelum Bapak Ibu melakukan post test. Nah, ini penting juga dilakukan agar kita semuanya kan terekam dalam LMS. Jadi baik itu LK maupun diskusi-diskusi itu harus juga Bapak Ibu sebisa mungkin harus semua bisa berpartisipasi. Juga kegiatan dalam kuis, ya, kuis ada tes kuis, ya, itu ada pilihan ganda dan benar atau salah, dan juga sesi 3 ini mencontohkan itu semuanya dimohon untuk diikuti. Nah, jadi itu menunjukkan tingkat aktivitas kita semua. Baiklah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu akan saya sampaikan pengantar sesi 3. Di sesi 3 ini kita nanti akan melakukan pembuatan media grafis yang sederhana. Saya akan share konten saja Bapak Ibu. Oh, maaf ini nggak ada share konten. Bentar. Bentar Bapak Ibu ya. Webcam-nya juga nggak ada. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu jika jaringannya terputus-putus, sering keluar sendiri dari LMS. Yang ingin saya sampaikan adalah di sesi 3 ini adalah pemanfaatan media grafis dalam pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti tagihannya di sesi 3 ini adalah Bapak Ibu nanti akan merancang pembuatan poster, juga akan merancang pembuatan flyer atau newsletter. Jadi di dalam LK3 nanti, kegiatan 3 nanti ada Bapak Ibu merancang poster yang isinya disesuaikan dengan teori kritis. Kemudian rancangan flyer atau newsletter yang disesuaikan dengan materi teori postmodern. Nah, jadi di kegiatan 2 ini Bapak Ibu nanti silahkan memilih flyer atau newsletter. Nah, flyer itu apa atau newsletter itu apa nanti akan saya jelaskan sedikit. Nah, kemudian tagihan selanjutnya selain Bapak Ibu mengerjakan LK3, Bapak Ibu juga harus mengirimkan poster yang sudah jadi dalam bentuk format JPG atau image gambar. Kemudian yang dikirimkan lagi adalah flyer atau newsletter dalam bentuk format PDF. Ya, jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi atau website ya dengan Canva, atau Bapak Ibu bisa menggunakan aplikasi yang ada di dalam sesi 3, yaitu aplikasi RPD, Ronya Soft Poster Designer. Nah, sebelum saya sampaikan tentang panduan singkat ya menggunakan Canva maupun RPD, kita sepakati bersama tentang poster. Jadi poster ini adalah
plakat atau karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar atau kecil. Ini kalau dicetak ya, versi cetaknya. Nah, tapi dalam hal ini kita akan membuat poster digital, jadi kita tidak perlu cetak, yang penting berupa gambar saja, file gambar. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi atau menyampaikan pesan yang kuat atau propaganda, atau juga bisa dibuat poster yang interaktif, bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang nanti dijawab di luar poster. Nah, ini yang saya contohkan di sebelah kanan ini. Nah, ini misalnya tentang rasional komunikatif, tentang yang ingin saya sampaikan tentang etika dalam kritik misalnya seperti itu. Meskipun ini belum selesai ya, ini saya buat dengan aplikasi Canva. Nah, kemudian saya ulangi lagi, yang poster ini nanti kaitannya dengan teori kritis. Kemudian yang kedua, tentang flyer atau selebaran. Jadi flyer itu bahasa mudahnya adalah selebaran. Selebaran ini lebih banyak kata-katanya dibanding poster. Jadi hampir mirip dengan poster, hanya saja selebaran ini kalau dicetak ukurannya lebih kecil. Nah, tetapi di dalamnya pesan-pesannya juga hampir sama, dan di dalamnya banyak keterangan-keterangan berupa kalimat-kalimat atau kata-kata yang lebih banyak dibanding poster. Sehingga Bapak Ibu nanti harus bisa memilih secara selektif agar kata-kata itu disampaikan atau pesan-pesan itu tersampaikan secara efektif tanpa mengurangi seni gambar, tanpa mengurangi keindahan gambar. Nah, jadi ini flyer atau selebaran. Jadi cukup satu lembar saja. Jadi tadi poster itu juga satu gambar atau satu lembar. Flyer atau selebaran juga satu gambar atau satu lembar. Berbeda dengan newsletter atau bulletin. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu tertantang untuk membuat bulletin ya atau newsletter. Bulletin ini lebih dari sekedar flyer, karena dia halamannya lebih banyak. Bisa 2 halaman, bisa 3 halaman. Jadi newsletter atau bulletin ini merupakan sebuah tipe in-house jurnal yang berisikan intisari berita atau informasi ya, yang jumlah halamannya sedikit dibandingkan jurnal yang tebal ya, sedikit dibandingkan bahan ajar yang lain. Nah, ini dengan maksud agar pembaca itu lebih merasa nyaman ya, karena materinya sedikit dan isinya menarik karena ada keterangan dan gambar-gambar. Nah, newsletter harus dapat memberikan informasi yang cukup sehingga para pembaca menjadi aware dan sadar informasi. Nah, ini yang saya contohkan yang sudah Bapak Ibu pelajari atau Bapak Ibu download di dalam aplikasi, yaitu teori kritis 1-4 itu ya, dari Adorno, Horkheimer, Marcuse sampai Habermas. Sedangkan postmodern dari Virilio, ya, Derrida, Baudrillard dan Ulrich Beck. Nah, itu yang saya buat adalah bentuk newsletter atau bulletin. Dan ini sebenarnya sangat momen untuk pembelajaran jarak jauh ini sangat memungkinkan kita mengembangkan dalam bentuk newsletter atau bulletin ini, membuat bahan-bahan ajar sendiri yang sesuai dengan kriteria atau apa itu kesukaan kita ya, keluar dari mainstream yang ada, yaitu buku ajar atau bahan ajar. Ya, kita harus berpikir out of the box sesuai dengan mungkin apa itu materi-materi atau contoh-contoh yang ingin kita sampaikan sesuai dengan kondisi kekinian yang ingin kita sampaikan kepada siswa. Nah, itu jadi 3 macam tadi, poster, flyer, dan newsletter. Bapak Ibu, tagihannya hanya 2, poster dan newsletter atau flyer. Nah, sebelum kita membuat media grafis, Bapak Ibu, ada tips sederhana yang bisa saya sampaikan di sini, bahwa yang pertama jelas Bapak Ibu jika ingin membuat poster atau media grafis lainnya, Bapak Ibu harus setidaknya menguasai materi meskipun tidak banyak ya, tetapi harus menguasai materi agar apa? Agar tidak terjadi kesalahan konsep ketika menyampaikan informasi.
Yang kedua, Bapak Ibu harus menyiapkan bahan-bahan berupa naskah, ya, foto-foto atau gambar, ya. Maka dari itu di dalam LK2 itu ada Bapak Ibu juga menyiapkan rencana-rencana. Kemudian untuk membuat media grafis secara cepat bagaimana? Bapak Ibu tinggal memilih template yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Tidak perlu membuat dari awal karena kita mungkin masih pemula, ya, belum mahir. Tetapi kalau Bapak Ibu ada yang sudah sangat mahir, dipersilahkan untuk membuat dari awal, dari kanvas atau kertas kosong, kemudian diberi gambar dan sebagainya. Tetapi bagi kita yang masih awam, belum mahir, kita bisa mengedit informasi dengan mengambil gambar-gambar yang sudah sesuai, template-template yang sudah sesuai, baru kita ganti informasinya. Nah, itu sesuai dengan nuansa atau jiwa seni kita. Nah, jadi kita bisa melihat bentuk template yang sesuai, kemudian kita tinggal mengedit template-nya. Misalnya saja kalau kita melihat template poster, misalnya ada gambar makanan misalnya, atau gambar orang berbelanja, maka langsung kita sesuaikan saja. Oh, kalau makanan atau orang berbelanja itu cocok dengan yang saya sampaikan tentang materi masyarakat konsumsi atau materi hiperrealitas dan sebagainya. Kalau ada gambar mesin ketik, orang berbicara, itu mungkin bisa disampaikan isinya tentang teori kritis dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja karena sesi 3 ini akan berlangsung hanya 3 hari Bapak Ibu, mulai dari sekarang, hari Rabu, Kamis hingga Jumat. Meskipun nanti hasil-hasilnya saya tunggu sampai hari Sabtu, sampai hari Minggu. Karena kita masih akan beralih belajar tentang Padlet. Nah, Padlet nanti di sesi 4, nanti akan menggunakan hasil karya Bapak Ibu di sesi 3 ini. Jadi hasil berupa flyer atau poster nanti akan kita share melalui aplikasi Padlet. Nah, kita mulai dengan Canva, Bapak Ibu. Barangkali ada Bapak Ibu yang sudah sangat familiar atau sangat mahir menggunakan Canva, karena Canva ini sudah dimulai tahun 2012, ya. Dulu saya pernah mencoba dari awal-awal itu, terkadang frustasi begitu, karena aplikasi online itu kelemahannya adalah ketika kita sedang mengedit, tahu-tahu ada hambatan jaringan atau listrik mati dan sebagainya, maka itu tidak bisa tersimpan. Nah, sekarang mungkin Canva sudah lebih bagus, ya. Sekarang sudah tersedia dalam versi web, versi iPhone, dan versi Android. Nah, jadi Canva ini isinya, template-nya banyak sekali, bahkan sampai jutaan menurut informasi yang diiklankan di Canva itu. Dan Bapak Ibu bisa memilih antara yang gratis atau berlangganan. Jika gratis nanti langsung bisa saja dicoba, tetapi template-nya sangat terbatas atau tidak banyak, berbeda dengan kalau kita berlangganan. Nah, kecuali kalau Bapak Ibu sudah ada yang berlangganan atau ingin mencoba berlangganan, itu informasinya. Kalau ingin berlangganan itu 1 tahunnya dikenakan biaya Rp512.000, atau kalau per bulan mungkin sekitar 45.000, ya, sekitar itu bisa dibayar melalui Google Play Store. Jadi Bapak Ibu menginstal Canva di sana, kemudian dikonekkan dengan kartu yang ada di sana. Kalau pakai Telkomsel berarti nanti memakan tagihan Telkomsel di tiap sekali saja 512.000-an, itu berlaku untuk 1 tahun. Nah, itu, tetapi kalau Bapak Ibu berlangganan lewat web itu sangat rumit juga, karena tidak pakai tagihan Telkomsel tetapi pakai tagihan PayPal yang menggunakan kartu kredit. Nah, ini mengapa saya mencoba menggunakan Canva, ya, bukan berarti saya mendapatkan keuntungan dari Canva, tetapi dilihat dari berbagai macam aplikasi grafis, baik itu Pictochart dan sebagainya, itu menurut saya yang sangat familiar adalah Canva, karena begitu mudah, ya, Canva ini kita dalam mengedit. Nah, lalu bagaimana kita ketika menggunakan
Canva itu dari aplikasi. Kalau belum pernah login ya, kita bisa membuka www.canva.com. Ini untuk yang versi laptop atau versi PC. Kalau versi Android, Bapak Ibu tinggal menginstal melalui Google Play Store, pilih Canva. Nah, Bapak Ibu lalu kalau belum pernah login, Bapak Ibu bisa sign up with Google atau Gmail ya atau Facebook. Nah, Gmail itu penting Bapak Ibu karena semua aplikasi sekarang yang sangat familiar itu memakai Gmail, baik itu Canva, ya, YouTube dan seterusnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu lupa dengan emailnya sendiri atau emailnya masih pinjam-pinjam punyanya teman. Pernah ada teman saya dulu ya, teman saya itu kalau ditanya, Pak, minta alamat emailnya Pak, nah, dijawab oleh teman saya. Nah, saya tertinggal di rumah. Nah, emailnya tertinggal di rumah. Loh, kok bisa? Nah, bisa karena emailnya saya catat di bukunya tertinggal di rumah, sehingga emailnya tertinggal di rumah. Maka dari itu Bapak Ibu harus hafal alamat emailnya masing-masing ya, untuk bisa langsung sign up with Google ini melalui PC ataupun laptop, ataupun nanti membuat atau masuk dalam aplikasi di Play Store. Nah, ketika sudah masuk dan login, nah ini pilih akun. Nah, biasanya digunakan banyak orang, ini ada Gmail-nya banyak. Nah, ini kebetulan hanya satu. Bapak Ibu tinggal pilih akun Bapak Ibu di sini. Nah, ini saya contohkan akunnya Bu Lili ini. Login dengan akun Gmail atau Facebook. Tinggal klik, kemudian Bapak Ibu nanti akan mendapatkan tawaran ya, sebagai teacher, student, personal atau yang lain ya, silahkan diklik saja karena ini biasanya kalau masih awal-awal ditawari seperti ini. Tetapi kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi Android tidak ada penawaran seperti ini. Nah, tinggal klik saja misalnya teacher atau personal. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu diarahkan untuk milih free atau berbayar. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja My Bilater ya, karena mungkin mau memilih free, dicoba saja yang free dulu. Ya, nanti kalau Bapak Ibu sudah mahir, banyak kegiatan sekolah dan sebagainya yang membutuhkan banner dan poster, Bapak Ibu nanti bisa berlangganan. Tapi kalau yang free itu template-nya sudah cukup banyak, jadi tidak perlu berlangganan, tidak apa-apa. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih jenis media grafisnya apa. Di dalam gambar sebelah kanan itu ada infografis, poster, ya, presentasi, Instagram, YouTube thumbnail, nanti banyak sekali itu ada panah sebelah kanan itu kalau diklik banyak sekali, ada storyboard ya, ada apalagi Facebook dan sebagainya banyak sekali. Nah, kemudian ketika ini saya coba memilih poster misalnya, ini nanti untuk tugas di teori kritis ya, Bapak Ibu membuat poster. Bapak Ibu tinggal memilih saja template-template yang tersedia, yang tertulis di sini. Di sini kalau kita sorot di gambar poster sebelah kiri ini akan muncul yang di bawah ini akan muncul kode free atau tidaknya. Ya, kalau ada kode free tinggal kita klik. Ya, free kita klik di sini. Nah, ini mungkin memilih gambar seperti ini, saya Karir Expo misalnya. Nah, ini silahkan nanti bisa diganti gambarnya atau tulisannya bisa diklik diganti dan seterusnya, tinggal mengganti saja. Tapi kalau gambarnya sudah cukup bagus, nah ini gambar mesin ketik, kira-kira saya ingin memberikan pesan tentang mengemukakan pendapat seperti teorinya Habermas. Nah, ini tinggal diklik saja tulisannya dan nanti tinggal disimpan atau di-download dan sudah jadi. Nah, jadi ini adalah template yang bisa langsung kita gunakan. Nah, tetapi jika Bapak Ibu ingin menghias lebih bagus lagi, ingin mengambil bentuk-bentuk kotak dan sebagainya, ingin menyisipi tulisan dan sebagainya dengan lebih menarik, Bapak Ibu bisa menggunakan tool navigasi ya, di sebelah kiri. Ini ada banyak sekali, tinggal dipilih. Nah, nanti di sini bisa memperkaya tampilan. Nah, setelah semuanya dirasa selesai, ini misalnya hasil karya dalam bentuk lain ini, saya menggunakan misalnya ini ada gambar mesin ketik, kalau saya langsung berpikir, ini cocoknya teori Habermas. Nah, mungkin saya beri ini pesan etika dalam berdetik, dan mungkin yang
di bawahnya nanti ditambahi lagi keterangan-keterangan lainnya. Nanti perlu disimpan dengan mengklik tanda download, ya, di download dalam bentuk berbagai macam ini, ada PNG, ada JPG, ada PDF, ya. Nanti kalau dalam bentuk gambar yang kecil itu pilih JPG. Dalam bentuk gambar yang besar, yang nanti mungkin akan diedit lagi melalui aplikasi yang lain seperti Photoshop, ya, Photoshop itu atau CorelDRAW, nah itu silakan pilih yang PNG. Dan nanti untuk yang flyer dan newsletter nanti silakan Bapak Ibu pilih yang PDF standar. Nah, jika itu sudah selesai, Bapak Ibu bisa kembali ke home yang di depan ini, banyak sekali tampilannya, silahkan dipilih-pilih, ya, dicari gambar-gambar yang sesuai dengan rasa atau jiwa seni kita. Itu penggunaan Canva secara singkat, Bapak Ibu. Mungkin saja ada yang sudah sangat mahir, mungkin nanti bisa memberikan pencerahan kepada kita semua, ya, bagi Bapak Ibu yang sudah sangat mahir menggunakan Canva. Oke Bapak Ibu, Canva tadi itu adalah aplikasi online, jadi bekerjanya secara online. Kelemahannya tadi kalau online itu tahu-tahu kalau listrik mati dan sebagainya itu terputus, ya, atau tidak bisa disimpan dalam bentuk project. Nah, berbeda dengan yang offline. Nah, yang offline ini saya beri alternatif untuk pembuatannya. Di dalam sesi 3 itu ada aplikasi yang namanya Ronya Soft Poster Designer atau RPD. Nah, RPD ini simbolnya adalah dinosaurus macam ini atau naga. RPD ini sangat terbatas, ya, tetapi keunggulannya karena dia offline, Bapak Ibu bisa membuka kembali proyek yang lama, kemudian mengedit kembali, kemudian menyimpannya kembali dan seterusnya. Tetapi kekurangannya adalah untuk masalah template dia sangat terbatas sekali. Nah, bagaimana cara penggunaannya? Bapak Ibu bisa mengunduh pada LMS di file aplikasi. Ketika aplikasi itu diklik akan muncul file semacam ini. Silahkan diklik di Ronya Soft Poster Designer 2.3.21 RAR ini atau download folder. Ketika sudah di-download, Bapak Ibu nanti akan diarahkan kepada di mana file itu tersimpan, ya. Mungkin ada di dokumen atau di folder tertentu. Nah, ini kalau sudah ketemu bentuknya akan berupa RAR, ya. Ronya Soft Poster Designer yang berupa RAR semacam buku yang ditumpuk-tumpuk seperti ini, atau nanti kalau tidak punya aplikasi RAR dalam bentuk zip yang ada folder yang ada gambarnya red slating itu, nah itu hampir sama. Nah kemudian kalau masih berupa seperti itu, Bapak Ibu perlu mengekstrak. Nanti kemudian klik kanan pada ini, kemudian ekstrak here. Ekstrak here atau ekstrak di sini di dalam kotak atau di dalam folder yang sudah ada. Kemudian hasilnya ada 2 file di sana, ada installer Ronya Soft Poster Designer versi 2.03 dan key. Nah, key nanti akan kita buka dan kita isikan kode-kodenya agar aplikasi ini bisa berjalan dengan lancar, tidak menanyakan registrasi. Nah, kemudian sebelum sampai ke sana, Bapak Ibu, silakan yang Ronya Soft Poster Designer install ini kita klik, kemudian pilih bahasanya Inggris karena tidak tersedia dalam bahasa Indonesia, kemudian klik next, ya. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk setuju atau tidak setuju, klik agree, I agree, kemudian klik next lagi, ya. Kemudian install. Nah, ketika sudah next dan install, Bapak Ibu tunggu sebentar prosesnya yang berwarna hijau ini sambil jalan terus, kemudian klik finish. Nah, kalau sudah selesai, Bapak Ibu nanti akan keluar dialog semacam ini. Atau kalau tidak ada dialog, ketika Bapak Ibu membuka pertama kali, pasti akan muncul semacam ini. Bapak Ibu isikan name dan key-nya yang ada di dalam notepad tadi. Nah, misalnya ini saya isikan di sini bono/FFF dengan key yang sudah ada, dikopikan saja, kemudian klik register. Nah, kalau sudah klik register, maka
aplikasi itu dapat bisa digunakan. Congratulations, you have been successfully registered. Nah, kemudian klik yes. Nah, kalau sudah klik yes, ada shortcut yang ada yang tampil dalam desktop yang berupa gambar naga ini di depan. Kalau kita klik, maka muncul tampilan halaman semacam ini yang di tengah ini. Nah, ini ada start from a template dan open a previous document. Nah, from a template ini memulai proyek yang baru. Sedangkan open a previous document ini untuk melanjutkan proyek yang tersimpan yang kemarin kita buat dan kita ingin edit kembali. Nah, ketika sudah memulai proyek yang baru, maka tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu tinggal memilih kategori-kategori di bagian paling kiri ini banyak sekali, tetapi template-nya sangat terbatas. Di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, kemudian klik OK, maka yang muncul adalah semacam ini. Bapak Ibu tinggal edit seperti yang ada di Canva tadi. Nah, klik pada tulisan, kalau itu aktif, maka akan muncul di gambar yang paling kanan itu ada apa itu? Klik pada teks, ya, kemudian diedit, kemudian menyesuaikan dengan keinginan kita. Tetapi kalau Bapak Ibu tidak hanya mengedit tulisan saja atau mengedit gambar saja, Bapak Ibu juga bisa memasukkan atau menyisipkan, menambahkan gambar, menginsert. Bisa nanti dalam bentuk image, clip art, ya, semuanya ini ada rectangle dan seterusnya. Ini untuk menambah kekayaan atau tampilan gambar. Nah, silakan dikreasi sendiri menurut nuansa seni dari Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau sudah baru kita simpan. Nah, kalau kita simpan, kalau masih bentuk proyek kasar, silakan klik pada tombol file, kemudian pilih save. Nanti larinya ke di sini, ke suatu folder yang kita tuju. Kemudian kalau kita klik save, maka hasilnya adalah RPD. Raw-nya poster designer. Jadi ini proyek raw-nya, kasarnya yang masih bisa diedit. Tetapi kalau kita tidak ingin menyimpan dalam bentuk proyek kasar, tapi kita ingin mencetak, Bapak Ibu langsung bisa mengklik save as an image atau PDF. Nanti hasilnya berupa PDF atau image. Nah, oke Bapak Ibu, kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Nanti banyak pertanyaan mungkin di grup saja atau japri ke saya. PowerPoint ini nanti setelah ini akan saya share di grup. Ya, ini PowerPoint ini sangat besar. 20 megabyte, ya, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mendownloadnya, dan aplikasinya itu juga sangat besar, 45 megabyte. Nah, nanti kalau Bapak Ibu tidak bisa mendownload, nanti sore ya mungkin akan saya upayakan, saya masukkan ke Google Drive saya, Bapak Ibu, saya beli linknya untuk bisa mengambil di Google Drive saya. Jadi itu aplikasi yang ingin kita gunakan dalam waktu kurang lebih 3 hari ini agar Bapak Ibu bisa berkreasi membuat poster dan flyer atau newsletter yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan-pesan pendek yang dalam bentuk grafis yang mungkin menurut saya sangat cocok sekali digunakan di era pembelajaran jarak jauh sekarang ini. Oke Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, rada tertinggal tadi mau menanyakan. Ya. Untuk materi poster atau flyernya kita nanti dari materi yang sudah ada kemarin atau gimana Pak? Atau kita nyusun bebas? Ya, jadi perlu saya sampaikan tagihan di sesi 3 ini kita ada tagihannya ada 3 Bapak Ibu ya. Pertama itu LK. LK itu isinya itu rancangan poster dan rancangan newsletter atau flyer. Ada 2 kegiatan di situ. Nah, untuk poster itu Bapak Ibu sesuaikan dengan teori kritis. Sedangkan untuk newsletter atau flyer, Bapak Ibu sesuaikan dengan teori postmodern.
Oh ya. Jadi tagihannya adalah LK3 ditambah hasil dari poster tadi. Bapak Ibu kan membuat poster, berarti Bapak Ibu nanti dicetak atau disimpan atau di-download dalam bentuk dalam bentuk JPG atau image. Nah, posternya nanti dalam bentuk JPG. Nanti di PowerPoint tadi ada Bapak. Nanti saya share PowerPoint-nya. Nah, kemudian tagihan selanjutnya adalah flyer atau newsletter. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih. Saya mau memilih flyer saja yang ringan, 1 lembar. Nah, silakan pilih flyer. Flyer nanti dikumpulkan dalam bentuk PDF. Tetapi bagi Bapak Ibu yang sangat mahir, saya ingin mencoba newsletter. Newsletter kan buletin itu. Bisa 2 lembar atau bisa 3 lembar. Menggunakan Canva boleh, menggunakan Ronnya boleh, atau Pak saya ahli yang lain Pak silahkan. Pak, saya mau menggunakan yang punyanya Word saja 2013 itu ada newsletter silahkan. Atau menggunakan publisher di aplikasi Microsoft itu kan ada publisher. Silakan di situ. Silakan dikreasi. Jadi ini adalah bagaimana kita menuangkan membuat pesan-pesan pendek sebenarnya yang penuh dengan artistik ya, seni agar menarik untuk dilihat dan menarik untuk disampaikan di dalam dunia digital ini. Jadi tugasnya ada 3, LK, poster, newsletter atau flyer. Nanti masing-masing satu teori aja kan Pak? Atau iya, satu teori saja. Iya betul. Posternya 1 sesuai teori apa di British. Iya. Newsletternya atau flyernya 1 sesuai dengan teori postmodern. Postmodern. Oh ya siap. Berarti 1 aja ya Pak ya? Ya, karena memang ini saya hanya tidak usah banyak-banyak karena barangkali ada Bapak Ibu yang belum pernah mencoba. Tapi bagi Bapak Ibu yang menyukai tantangan silakan membuat newsletter. Karena itu nanti akan mungkin bisa untuk inspirasi kita untuk membuat bahan ajar selanjutnya di materi-materi yang lain. Kalau deadline sampai tanggal berapa Pak? Sebelum saya akhiri. Kalau deadline Pak untuk tugas ini sampai tanggal berapa? Oh ya, deadline-nya Bapak Ibu. Jadi ini yang di kelas B ini LK1 itu baru saya download tadi, barangkali segera saya revisi, ya saya nilai. Ya nanti mungkin ada yang direvisi, nanti saya umumkan di grup. LK1, LK2, dan seterusnya yang sudah mengumpulkan dan sebagainya akan saya pantau terus. Itu paling akhir sebelum post-test sebenarnya sudah harus terkumpul semua. Jadi tidak ada pembatasan di situ, di restriknya memang sesuai lini masanya. Itu maksudnya agar Bapak Ibu tidak menumpuk pekerjaan. Tetapi kalau memang Bapak Ibu juga banyak pekerjaan yang crash di sekolah ya, banyak webinar, banyak rapat, mengisi sampai berkelas-kelas dan sebagainya, mohon untuk disesuaikan waktunya, jangan sampai terlalu lupa ya, sehingga tahu-tahu sudah mau akhir dan nanti mempengaruhi nilai, karena nilai utama adalah aktivitas di dalam LMS ini ada 70%. Jadi silakan LK-nya diisi saja, jangan sampai ada satu yang tidak diisi saja. Kalau sudah saya nilai nanti tidak bisa direvisi lagi, diisi saja LK-nya kemudian dibuat ya. Jadi untuk sesi 4 ini nanti kan Padlet itu bahannya mengambil dari karya Bapak Ibu di sesi 3 ini. Kalau Bapak Ibu sesi 3 ini mungkin belum selesai ya, mungkin bisa mengambil gambar yang lain, tapi harapannya hasil dari sesi 3 ini akan kita share bersama dengan mengkomunikasikan dalam bentuk Padlet ya, dalam bentuk diskusi dan sebagainya melalui aplikasi Padlet. Oke Bapak Ibu ya, begitu. Ada lagi Bu Rosmawati? Ya, silakan Bu. Enggak terdengar Bu suaranya Bu. Iya, ini jaringannya baru crowded di sini ya, banyak dipakai untuk webinar dan rapat di Jakarta. Yang lain yang bisa menyampaikan? Kalau tidak, nanti silahkan ditanyakan di grup saja atau japri ke saya. Ya, ini tidak perlu banyak-banyak, nanti Bapak Ibu juga pulsanya kemakan banyak. Nah, jadi ini sudah saya anggap cukup. Setelah ini
PowerPoint akan saya share di grup. Baik, begitu saja Bapak Ibu. Selamat berkarya dan berinovasi, tetap semangat. Kalau ada apa-apa dikomunikasikan, di JAP saya, insya Allah saya balas. Ya, terima kasih atas kekurangannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.